Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya RA alias Ria Agung bukan Ria Ricis, dan tentunya masih di channel saya Livi Channel. Apa kabarnya Sobat Livi Channel? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedapatan servisan handphone Sony C5 Ultra ya. Yang kasusnya adalah matot alias mati total ya. Oke, langsung saja kita bongkar handphonenya ya, karena ini handphonenya sudah dipastikan mati total ya. Saya bongkar handphonenya ya. Lalu kemudian ya, kita coba cek dulu menggunakan avometer ya. Kita setting di logo dioda ya, lalu kita tempelkan yang kabel bed ini bebas ya, karena saya menggunakan avo digital ya. Yang merah saya kasih di ground ya, lalu yang hitam saya bolak-balikan ke positif negatif baterai. Ternyata dibolak-balik itu bunyi semua sob ya. Yang menandakan itu artinya handphone short total ya, atau konslet total ya. Oke, langsung saja kita ambil mesinnya ya, karena ini sudah dipastikan ada yang konslet ya, konslet total ya. Kita ambil mesinnya ya. Nah, seperti ini. Mohon maaf ya apabila sedikit tidak kelihatan bongkar-bongkar kalengnya ya. Ini kalengnya sudah saya lepas ya. Jadi kita lepaskan semua kaleng-kaleng dari mesin handphone Sony C5 Dual tersebut ya. Nah, ini kalengnya kok ada seperti ada double tipnya seperti itu ya. Ini tidak tahu kenapa ya kok bisa ada double tipnya di sini ya. Oke, tidak masalah ya. Oke, bagi saya tidak masalah. Yang penting ya kita cek handphonenya, kerusakannya itu di sebelah mana ya, kita cari-cari ya. Oke, nah ini mesinnya sudah saya ambil. Lalu kemudian ya, ini kan ada positif dan negatifnya ya di baterai ini kan. Nah, ada plus ada minusnya ya. Nah, berarti ya kita cari, ini kan karena kondisi di baterai di PCB-nya kan, konektor baterai di PCB-nya kan itu kan short ya. Jadi saya tidak bisa menentukan mana yang ground dan mana yang positif ya. Seperti itu. Jadi saya lihat di tanda dari baterai tersebut ya. Oke, karena konslet jadi tidak tahu mana negatif mana positifnya seperti itu ya. Oke. Ini saya akan lakukan metode tembak MBR ya. Nah, ini alatnya ya. MBR ini semacam kayak power supply ya. Namun bedanya kalau MBR ini tidak ada sistem otomatisnya ya. Jadi apabila ada kekonsletan di motherboard dari handphone tersebut ya, power supply atau MBR-nya ini akan terus menembakkan benih-benih setrumnya seperti itu ya. Jadi tidak ada proteksinya ya. Nah, gunanya ini tembak MBR ini gunanya ya, agar kita bisa tahu ya bagian mana yang konslet seperti itu ya. Nah, dengan ciri-ciri biasanya keluar asap atau kalau dipegang itu panas ya. Oke. Nah, ini kan sudah saya tembak ya. Nah, ini yang hitam saya kasih di ground ya. Yang positif ya saya tempelkan ke positifnya ya. Nah, dengan tegangan 3,7 volt atau 3,8 volt ya, mentoknya sampai 4 volt ya. Nah, ini kan sudah nyala ya, maksudnya sudah
ampernya itu sudah jalan ya. Nah, kita raba-raba ya. Bagian mana yang panas berarti itu yang konslet ya. Nah, dan di sini saya menemukan di bagian dekat dioda itu ada yang panas sob. Nah, coba saya kasih fluk agar sobat Livi Channel di rumah bisa mengetahui bahwa komponen tersebut memang benar-benar panas ya. Awas, waspadalah ya. Oke. Nah, ini saya kasih tegangan MBR ya. Nah, di bagian yang saya kasih fluk itu nanti fluknya akan meleleh ya. Karena bagian tersebut memang benar-benar panas ya. Cuman ini tidak panas sekali ya, jadi sedikit panas gitu. Tapi ya cukup untuk melelehkan si fluk tersebut ya. Oke. Nah, bisa kelihatan tidak sob? Nah, itu. Nah, ada dioda dan ada kapasitor itu kan meleleh itu sob ya. Cuman di kamera ini kayaknya sedikit tidak kelihatan ya. Nah, di bagian sini itu panas ya. Nah, yang saya curigai itu ada dua komponen sob. Ini kalau tidak dioda ya berarti kapasitor yang sebelahnya dioda ya. Oke. Yang pertama coba saya lepas komponen yang gampang dulu ya, seperti kapasitornya saya congkel ya. Nah, ini kan sudah saya congkel ya. Nah, sudah saya congkel. Jadi kaki satunya tak congkel, kaki satunya itu masih nempel sob ya. Nah, kita nafas dulu ya. Semoga saja berhasil ya. Kalau berhasil ya buat nota ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan tadi kan short ya. Sekarang saya coba menggunakan multimeter dulu ya. Nah, kalau multimeter digital bebas sob ya, bisa dibolak-balik ya. Positif negatifnya itu bisa dibolak-balik. Nah, ini kan sudah tidak short ya. Nah, kita lepas solderan dari jalur positifnya tersebut ya. Kita lepas dan awas ya, jangan buru-buru dibuang dulu kapasitornya ya. Nah, jangan buru-buru dibuang dulu ya. Kita simpan dulu. Nah, ini penyebabnya sob ya, kecil sekali. Dan ini kapasitor yang konslet atau short ya. Oke. Nah, kecil sekali ya. Aduh, kecil-kecil ini cabai rawit ya. Nah, kita simpan kapasitornya, jangan kita buang dulu ya. Nanti kita akan coba menggunakan multimeter apakah short. Nah, itu kan bunyi ya, tit gitu ya, berarti itu menandakan si kapasitor tersebut memang benar-benar konslet ya. Oke. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya ya kita harus mencari kapasitor pengganti ya. Kapasitor pengganti yang kita dapatkan dari samping dekat dioda dari motherboard atau mesin handphone lainnya. Karena kapasitor itu beda-beda sob ya. Kalau kita salah ambil kapasitor ya, yang tadinya nyala dikasih kapasitor ya malah mati lagi ya. Nanti komponen yang lain yang rusak ya, bisa itu IC power ya dan lain sebagainya ya. Oke. Awas jangan asal kasih kapasitor ya. Karena ini kan kapasitor di mesin handphone kan tidak bisa diukur kalau sudah konslet itu ya. Nah, jadi saya sarankan kasih kapasitor yang dekat dioda ya, yang dekat dioda yang berada di jalur baterai seperti itu ya. Oke, kita pasang mesin handphonenya ya. Coba kita nyalakan.
Nah, alhamdulillah sob ya. Ini aduh, ini 3.500.000 ini sob. Bikin notanya ya, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Nah, ini kan aduh senang sekali ya. Cuma bermodalkan kapasitor bekas ya. Kita bisa mendapatkan 3.500.000 rupiah. Oke. Nah, ini kan sudah nyala. Coba kita sentuh-sentuh dulu ya, secara lembut-lembut ya dan hati-hati ya. Nah, bikin nota ya. Oke. Ini baik-baik saja ya. Oke. Nah, jadi penyebabnya cuma kapasitor doang ya di video kali ini ya. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and good luck.